Oke, selamat pagi ya rekan-rekan. Saya akan sedikit membahas tentang fundamental. Memang tidak terlalu banyak data dari kalau kita lihat dari kalender ekonomik ya untuk dari minggu ini ya. Untuk fokus market ini tetap untuk masalah Ukraina yang memang belum ada kepastian. Ya, kemudian kalau kita melihat juga di sini juga banyak yang membicarakan juga untuk mengenai kebijakan moneter dari bank-bank sentral ya, terutama kalau kita melihat itu adalah mengenai dari uh, Amerika, kemudian ada dari Bank of England, kemudian ada juga dari Eropa, ECB ya, dan juga ada dari BOJ ya. Itu yang sangat diperhatikan oleh para trader terutama ya. Nah, kita akan melihat sedikit untuk fundamentalnya. Ya, ini adalah fundamental di hari kemarin ya. Hanya satu yang menunjukkan high impact, ada existing home sales dari Amerika. Ya, kalau diperhatikan di sini angkanya tidak terlalu beda jauh ya. Tipis sekali, keluarnya dirilisnya 4,59 dari yang diforecastkan analis itu adalah 4,57. Ya, kemudian kalau kita melihat hari ini juga ada beberapa data fundamental ya di layar monitor, rekan-rekan bisa memperhatikan di sini. Untuk di Amerika ada kelanjutan lagi mengenai data perumahan, itu adalah data mengenai new home sales. Ya, nanti kalau kita melihat di sini akan dirilisnya jam 9 malam ya. Forecast ini diprediksi lebih bagus dibandingkan dari periode sebelumnya. 455 dari yang sebelumnya 440. Nah, kita akan melihat untuk pergerakan di indeks dolar. Ya, ini adalah grafik pergerakan untuk indeks dolar. Ya, kalau diperhatikan dari yang sebelumnya, data ekonomi dari Amerika itu adalah leading indicator, mengalami kenaikan 0,8% untuk di bulan Mei ya. Nah, kalau dilihat ini ada kenaikan 0,3% dibandingkan dari periode yang sebelumnya. Dengan adanya laporan leading indicator ini menunjukkan hasilnya naik dibanding dari periode sebelumnya, ini menegaskan untuk ekonomi Amerika ini sudah mulai mengalami pemulihan, meskipun ini secara bertahap ya, kalau kita melihat. Kemudian kalau kita melihat juga, nah, ini memang butuh satu indikator lagi kalau kita memperhatikan itu yaitu mengenai data tingkat pengangguran ya. Jadi ada kesimpulan apakah nanti untuk kebijakan moneter Bank Sentral dari Amerika ini akan lebih dipercepat lagi. Ya, jadi kalau kita perhatikan untuk di indeks dolar di hari kemarin, ya pergerakannya rekan-rekan bisa melihat di grafik yang tertera di monitor ya. Ini sedikit mengalami kenaikan. Dengan acuannya untuk di hari ini perlu diperhatikan untuk masalah resisten 79,90 ya, atau kalau kita bulatkan ini adalah 80. Ini adalah menjadi resisten kunci untuk di indeks dolar hari ini. Ya, jika dia tidak mengalami breakout, berarti kita akan melihat untuk pergerakannya akan berada di areanya sama seperti dengan pergerakan dari awal minggu kemarin ya. Ya, tapi jika area 80.00 dengan adanya data ekonomi kalender dengan beberapa akhir minggu kemarin ya, ini menunjukkan ada pemulihan, ya, untuk indeks dolar dapat meraih ke 80.30. Ya, kemudian kalau kita melihat untuk di Dow Jones, ini juga rekan-rekan perlu memperhatikan juga ada laporan earning untuk di minggu ini yang cukup signifikan untuk membuat pergerakan terutama di saham-saham Amerika ya. Tidak hanya Dow Jones tapi S&P maupun untuk di Nasdaq itu sendiri. Ya, ini adalah chart untuk pergerakannya. Dow Jones selama ini tetap untuk mencoba tes dari resisten yang ada ya. Area 16.570 ini sudah berkali-kali untuk dites ya. Rekan-rekan bisa melihat ini sudah saya blok berwarna merah. Ya, itu sudah menunjukkan pergerakan dari bulan Februari hingga sampai bulan ini.
Ya, kemudian kalau kita melihat seperti yang sudah saya utarakan tadi, ya, hati-hati dengan laporan earning. Dan kalau kita melihat di sini untuk laporan earning ini sebagian besar kalau kita perhatikan dari perusahaan-perusahaan di Amerika ini adalah mengalami lebih di atas dari forecast dari para analis. Ya, inilah yang menyebabkan untuk pergerakan saham Dow Jones ya, tidak hanya saham sepertinya untuk masalah treasury yield untuk di Amerika terutama yang 10 tahun ini juga mengalami kenaikan. Ya, jadi kalau kita perhatikan untuk secara technically untuk di hari ini, ya rekan-rekan bisa melihat di sini 16.380 itu yang menjadi resisten kemarin sudah mengalami breakout ya. Dan tujuannya yang pertama untuk di indeks Dow Jones ini bisa mencapai 16.570 dengan targetannya. Ya, sebelum dia coba untuk melakukan break dari high tertinggi, hati-hati kembali lagi 16.380 ini adalah kunci. Yang kemarin jadi resisten, sekarang menjadi supportnya. Ya, itu untuk pergerakan di indeks saham. Nah, kalau kita melihat untuk selebihnya, ini adalah laporan earning yang rekan-rekan perlu perhatikan ya. Nah, kemudian ini adalah untuk di Kanada. Seperti yang sudah dibahas di hari sebelumnya. Ya, di sini untuk masalah performance year to date ya, kalau kita perhatikan pergerakan Kanada dari open tahun ya, ini adalah sudah mengalami pelemahan itu minus 3,54%. Dan kalau kita melihat secara chartnya, dari daily open tahunan yang terjadi ini adalah pelemahan cukup signifikan untuk di dolar Kanada ya. Dan kemudian kalau kita melihat rebound ini sudah terjadi ya, koreksi sudah terjadi itu hingga mencapai kalau kita menggunakan level Fibo ini adalah sudah mencapai 61,8% untuk di Kanada. Ya, kemudian kalau kita melihat untuk di Kanada ya jelas yang menjadi support kunci itu adalah 1.08504 ya untuk di dolar Kanada. Nah, untuk di hari ini ada data, saya belum melihat untuk datanya Kanada ya, core retails-nya. Nah, ini untuk datanya. Kalau kita memperhatikan dari secara teknikalnya, di sini terdapat pattern yang terjadi. Ya. Nah, ini ada kemungkinannya terdapat dua. Kalau kita perhatikan di sini adalah rising wedge ya, yang memungkinkan hal ini terjadi. Yang pertama optionnya, jika memang untuk masalah di Kanada ini dapat mengalami breakout di atas 1.1041, untuk di hari ini dapat mengalami trennya adalah bullish ya, dengan coba untuk ke 1.10762 itu untuk di dolar Kanada. Ya, tapi perlu berhati-hati jika memang ini adalah rising wedge yang terjadi, continuation pattern ini akan dilanjutkan untuk masalah penguatan yang terjadi jika mengalami breakout di area 1.09970. Ya, ini akan coba untuk tes ke level Fibo yang berikutnya di sini. Ya, rekan-rekan bisa memperhatikan. Ya, kemudian ini adalah untuk di Aussie. Ya, kalau kita perhatikan di sini untuk di Aussie, ini ada data dari CPI ya. Kalau kita melihat di sini dirilisnya di bawah dari forecast, 0,8 dirilis di bawah yaitu 0,6. Ya, kemudian kalau kita melihat di sini, secara trennya untuk di Aussie, ya, di sini untuk ada support yang sudah dites ya, rekan-rekan bisa memperhatikan 0.930990 ini menjadi kunci untuk di hari ini. Ya, kalau kita melihat juga dengan adanya kenaikan untuk di Aussie yang dialami ya dari sejak 0.86,
Ya, ini sudah cukup lumayan hingga mencapai 0,9460 ya. Nah, ini adalah menjadi resistennya untuk di hari ini. Ya, selama untuk high tertinggi sebelumnya 0,9460 tidak mengalami breakout di atas, berarti pergerakan untuk di Aussie kurang lebih sampai mencapai ke area ada di sini ya. 0,9300 ini adalah menjadi supportnya. Ya. Nah, kalau kita melihat jika mengalami breakout, maka koreksi akan berlanjut lagi. Ya, dengan menggunakan Fibo yang ada, koreksi selanjutnya itu adalah level area yang berikutnya, yaitu bisa mencapai 0,92040. Ya, itu untuk di Aussie. Ada tambahan mungkin Pak Wanfu? Baik, Bu Desi, menanggapi data yang keluar CPI tadi ya, data CPI yang keluar itu sudah direspon Bu, kelihatannya dia sudah break low ya, dari support di 0,93091 dan sekarang sedang menuju ke target ya, area di support sebelumnya yaitu 0,92040. Nah, apabila kita lihat ketika data keluar ya, teman-teman mungkin bisa perhatikan pada chart 1 jam di Aussie ya, ketika dia data seperti inflasi ya yang high impact keluar, ini kalau misalkan saya lihat $800 ya ketika data keluar. Nah, nggak lama memang begitu keluar tidak langsung direspon ya, beberapa menit setelahnya dia baru merespon ya, dengan saat ini running di 0,93030-an ya, 40-30 dengan low di 0,92943 ya. Mungkin target Ibu Desi itu bisa saja tercapai Bu. Gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Silakan Bu. Ya. Nah, ini grafik di Aussie ya, ketika tadi data CPI keluar ya, dirilis lebih rendah daripada forecast ya. Bisa kita lihat di sini ya, $800 ya, penurunan yang terjadi ketika data keluar. Oke. Ya, itu adalah kalau misalkan teman-teman perhatiin ya, berarti itu bisa kita jadikan momen setiap kali istilahnya ada data seperti inflasi atau GDP ya, terus tingkat suku bunga ya. Ya, setelah data keluar baru kita istilahnya take action seperti itu. Oke. Itu sekedar tambahan Bu Desi. Silakan dilanjutkan Bu. Ya, berarti untuk data CPI sudah dirilis dan hasilnya mengalami breakout dari support ya, 0,93090 ini adalah sudah mengalami dan sekarang mengejar targetnya di 0,9200 ya. Itu adalah news trading system yang mungkin juga rekan-rekan bisa memperhatikan, nanti bisa mengikutinya lagi dari data ekonomik yang lainnya. Nah, kemudian kalau kita bermain untuk di Eropa, zona Eropa ya, ini kemarin juga ada komentar juga dari salah satu anggota Dewan dari ECB, ya Benoit Kourse. Ini juga mengutarakan untuk masalah ECB sendiri, ini akan mengambil beberapa langkah, terutama tujuannya adalah untuk menghentikan penguatan euro lebih lanjut. Dan kalau kita melihat untuk di ECB sendiri, ini masih ada peluang atau ruang untuk melakukan pemangkasan suku bunga lagi meskipun di bawah 0,25% yang terjadi ya. Nah, kalau kita melihat dari data teknikal yang pergerakan harga sebelumnya ya, di sini kita memperhatikan untuk di euro sekarang tendensinya itu adalah membuat high-nya semakin rendah. Kemudian kalau kita melihat support di sini 3 kali dites untuk masalah support, yaitu areanya 1,3780 ya. Ini adalah support untuk di euro. Ya, nah, kalau kita perhatikan untuk di hari ini ya, ada beberapa data terutama mengenai manufacturing ini meramaikan untuk kondisi ekonomi di zona Eropa ya.
Kalau kita melihat ya nanti dirilisnya siang jam 2 maupun jam 2.30 siang hari ya. Nah, selama untuk di euro yang perlu diperhatikan itu adalah mengenai supportnya ya. Jika dia mengalami breakout di bawah 1.3780, jelas untuk euro tendensinya ini akan semakin mengalami pelemahan hingga mencapai dengan targetan pertama 1.3730. Ya, kemudian kalau kita perhatikan juga selama nanti data dirilis manufacturing dari zona Eropa tidak mengalami breakout di atas 1.3830 yang kemarin juga menahan rebound sementara untuk di euro ya. Nah, ini tetap untuk tendensinya euro akan mengalami pelemahan. Ya, itu untuk di zona Eropa. Kemudian kalau kita melihat untuk di pound sterling, ya di sini nanti juga ada rilis data jam 3.30 ya. Ada untuk masalah MPC minute yang akan mengambil vote untuk masalah kebijakan moneter yang akan diambil oleh dewan-dewan anggota isi BOE. Kemudian kalau kita lihat juga ada CBI Industrial Order juga dan untuk masalah public sector net borrowing. Ya, kemudian ini adalah untuk di pound sterling. Ya, kalau kita melihat untuk datanya, ya pound sterling sini kalau kita perhatikan ya, ini datanya sudah berada di atas tes dari tertinggi yang sebelumnya sampai 68-50-an yang lebih. Yang tetap ini akan melakukan untuk penguatan di sterling lebih lanjut. Ya, jadi kalau kita melihat untuk performa di pound sterling sendiri, ini tetap masih bisa untuk melakukan penguatan ke atas, mencapai untuk harga tertinggi yang sebelumnya, yaitu di area 1.6950 ya, atau tes psikologi 1.7. Ya, itu adalah tertinggi di 2009 ya, kurang lebihnya ada di sana. Nah, yang perlu perhatikan untuk di hari ini, untuk masalah pound sterling, supportnya itu adalah di area 1.6770. Selama tidak mengalami breakout di bawah 1.6770, untuk performa di sterling ini saya pikir masih bisa untuk melakukan rally ke atas ya. Kemudian kalau kita melihat juga untuk masalah performa di pound sterling sendiri, ya, ini juga kalau kita melihat dari beberapa komentar dari Dewan Anggota BOE ya, ini juga mencerminkan untuk masalah perang antara kebijakan moneter yang dilakukan Bank Sentral Dunia, terutama mengenai siapa yang akan lebih cepat untuk menaikkan level suku bunga. Jika dilihat dari data ekonomi yang ada, untuk masalah di Bank of England ini adalah kemungkinannya pertama kali yang akan melakukan lebih dahulu untuk menaikkan level suku bunganya dengan kondisi ekonomi yang ada terjadi sekarang ya. Nah, inilah yang menyebabkan untuk performa di pound sterling ini mengalami penguatan yang signifikan dari beberapa bulan yang kemarin ya. Nah, kemudian ini adalah untuk di zona Eropa. Ya, kalau kita melihat di sini untuk di zona Eropa, ya jika kita perhatikan ini adalah beberapa level kalau kita melihat untuk di zona Eropa ya. Ya, kemarin sempat terjadi untuk bullish divergence di area 1.3780 dan ini adalah sekarang menjadi kunci support juga. Kalau kita melihat untuk di pergerakan di euro, ini juga sudah satu kali, dua kali, dan ini yang ketiganya untuk dilakukan tes ya. Kemudian kalau kita memperhatikan hari ini euro ini ada data ya. Nah, selama tidak mengalami breakout 1.3780, tetap untuk di euro ini tetap akan mengalami rebound terlebih dahulu. Meskipun secara tendensi kalau kita melihat ini dapat mengalami melakukan breakout turun ya, hingga mencapai ke 1.3726. Nah, kemudian kita masuk ke komoditi. Ya, ini adalah laporan stok untuk di minyak untuk di hari ini.
Ya, nanti malam ini ada laporan dari Amerika. Kalau dilihat ini cukup membebani untuk pergerakan harga minyak. Ya, kalau kita lihat di sini untuk pergerakan harga minyak sudah mengalami koreksi dari level yang tertinggi sebelumnya. Kalau kita coba untuk menarik Fibo terlebih dahulu ya. Ya, memang target ini sudah tercapai 161,8. Kalau jika kita melihat tariknya di area 97,50 hingga ke area 102,20 ya. 161,8 untuk Fibonya ini memang sudah tercapai dan hampir beberapa minggu kalau kita perhatikan dari awal April ya, pergerakan performa untuk di minyak ini mengalami sideway di area yang di blok berwarna merah. Ya, kalau kita melihat juga ini sudah mengalami breakout dari supportnya ya, hingga mencapai 101,40. Nah, ini adalah menjadi support kunci untuk di hari ini. Ya, jadi perkiraannya rekan-rekan juga bisa melihat juga ditambahkan untuk osilator RSI ya. Nah, hampir mendekati level 30 ya, oversold yang terjadi ya. Ya, meskipun memang belum di bawah ya. Diperhatikan jika memang untuk masalah 101,40 mengalami breakout ya, ada tendensi untuk pergerakan di sendiri ini coba untuk melakukan lebih dalam dibandingkan yang kemarin. Ya, dengan lebih kalau kita lihat dari proyeksi yang ada itu bisa mencapai ke levelnya 0,00 sebagai psikologis ya, atau kurang lebih tepatnya 99,80 ini. Ya. Kemudian kalau kita melihat juga untuk masalah di emas. Di emas sendiri ini untuk masalah momentum penguatannya memang sudah tidak terlalu banyak. Dan kalau kita perhatikan untuk masalah laporan belian fisik yang terjadi, baik secara SPDR, ini juga sudah mengalami penurunan ya. Dan kalau kita melihat sendiri untuk masalah SPDR, ini juga penurunan kepemilikan investasinya ini mengalami penurunan untuk di awal minggu kemarin itu adalah sebesar 3 ton penurunannya. Kemudian kalau kita melihat juga pekan lalu juga untuk masalah investasi arus keluarnya ini sudah sebesar 9,3 ton. Dan kalau kita melihat di sini sepertinya untuk para traders ini sudah cukup menyerah ya untuk masalah apakah emas ini masih sebagai aset safe haven ataupun sudah ditinggalkan. Ya, dan kalau kita melihat juga hampir sama untuk di fokusnya dari investor tetap masalah Ukraina, kemudian fokus berikutnya itu adalah untuk di Amerika di mana laporan earning ataupun data ekonomi ini terus mengindikasikan ada pemulihan ekonomi dan bisa diambil kesimpulan untuk masalah kebijakan yang akan diambil oleh The Fed nantinya ya, terutama kalau kita melihat untuk masalah tapering saat ini yang sudah diambil, ini akan dipercepat dari perkiraan ataupun untuk masalah suku bunga nanti ya, kenaikan suku bunga yang akan diambil selanjutnya oleh Amerika ya. Jadi tekanan pemulihan data ekonomi Amerika ini membebani performa untuk di emas ya terutama, dan hati-hati 2 kali sudah dites areanya 1276 ya, 2 kali di sini dites. Jika mengalami breakout emas tidak akan segan untuk mengalami pelemahan lebih lanjut hingga mencapai 1262 ya, itu untuk di emas. Dan kalau kita melihat dari penggunaan Fibo 1180 hingga kenaikan yang terakhir hingga mencapai ke 1390 ini adalah area 61,8%, areanya di sini ya. Tapi untuk rekan-rekan juga yang ingin mencapai untuk menyimpan pembelian emas ya, yang perlu diperhatikan ini adalah untuk area 76,4%, 1230 itu adalah sebagai stop loss-nya, atau mungkin yang paling jauh itu 1180 ya. Nah, pelemahan yang terjadi untuk emas ini rekan-rekan bisa menjadikan peluang keuntungan ataupun bisa dibuat juga untuk masalah perencanaan portofolio untuk nasabah-nasabah yang ada dengan asumsi double bottom 1180
belum mengalami breakout. Ya, kemudian untuk di hari ini jangan lupa 1294 ini dari hari kemarin belum mengalami break dan ini adalah menjadi resisten. Ya, 1276 untuk di hari ini adalah support kunci untuk di emas. Oke, itu untuk beberapa pergerakan. Pak Wanfu, ada yang mau ditambahkan? Oke, sedikit tambahan aja ya untuk di emas sendiri ya. Eh, Data penting atau kalau kita lihat secara fundamental ya, penguatan emas memang kita lihat mulai memudar disebabkan karena tapering ya. Kemudian data Amerika yang mulai menguat ya, itu merupakan ancaman buat emas sendiri ya. Ya, hal ini kita bisa jadikan justru momen ya, di mana kita bisa sell dulu. Tentunya kita lihat support kuat untuk di tahun ini itu 11 masih 1180 ya. Nah, eh, momen yang bisa kita lihat. Nah, intinya untuk kedepannya yang harus kita perhatikan adalah masalah interest rate juga. Itu akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan emas ya, di mana apabila Amerika menaikkan tingkat suku bunga ya, itu sudah jelas penguatan dolar akan terjadi ya, di mana sentimen risk off itu akan mulai berjalan ya gitu. Kalau ciri-cirinya kita udah lihat sih sebenarnya ya, dalam dekat-dekat ini bahwa dolar sudah mulai menguat, kemudian mata uang untuk di emerging market juga mulai melemah ya. Itu salah satu ciri-ciri dari sentimen apabila risk off sudah berjalan ya gitu. Mungkin itu aja sih Bu, tambahan untuk di emas ya. Silakan Bu dilanjutkan. Sudah sepertinya Pak untuk di hari ini ya, udah hampir setengah 10 juga. Oke, kalau gitu saya tutup ya morning briefing. Thank you buat teman-teman yang sudah join. Ya, morning briefing yang kami sajikan ini bersifat informasi ya, dengan menggunakan sumber yang tentunya dapat kita percaya dan dapat dijadikan bahan perbandingan atas prediksi lain. Namun tidak harus menjadi satu-satunya referensi dalam kita mengambil keputusan untuk masuk pasar. Nah, tentunya dengan money management yang baik, segala informasi yang kita berikan akan menjadi lebih maksimal ya dalam kita mengambil keputusan. Nah, segala sesuatu yang menyangkut akibat dari transaksi yang dilakukan nantinya itu bukan menjadi tanggung jawab kami. Akhir kata, terima kasih. Selamat pagi, keep on fire, and good luck.